Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Irfan. Semoga teman-teman semua selalu sehat dan selalu diberikan kemudahan dalam menjalani aktivitas dan tentu saja tetap semangat mendukung sepak bola Indonesia. Sebelum kita masuk ke pembahasan kita hari ini, seperti biasa saya ingin mengingatkan teman-teman untuk klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan informasi terbaru seputar sepak bola dunia maupun timnas Indonesia. Karena dukungan teman-teman sangat membantu perkembangan channel Irfan agar bisa terus menghadirkan pembahasan yang menarik dan bermanfaat. Nah teman-teman, pernah nggak teman-teman memperhatikan satu hal yang cukup menarik? Saat melihat timnas Prancis bermain, kita sering menemukan banyak pemain yang memiliki keturunan Afrika. Ada orang tuanya yang berasal dari Mali, ada yang berasal dari Senegal, ada yang berasal dari Kamerun, ada yang berasal dari Aljazair. Bahkan kalau kita lihat skuad juara dunia 2018, sebagian besar pemainnya memiliki latar belakang keluarga dari Afrika. Namun yang menarik adalah kenapa hal itu jarang menjadi polemik besar di sana. Kenapa masyarakat Prancis terlihat lebih menerima? Sementara di negara lain termasuk Indonesia, ketika ada pemain keturunan yang memperkuat tim nasional, selalu muncul perdebatan panjang. Nah, itulah yang akan kita bahas kali ini. Dan ternyata jawabannya jauh lebih kompleks daripada sekedar soal sepak bola. Karena ada sejarah panjang, politik, budaya, hingga identitas bangsa yang terlibat di dalamnya. Teman-teman, kalau kita mundur ke belakang, Prancis adalah salah satu negara kolonial terbesar di dunia. Selama ratusan tahun, Prancis memiliki wilayah jajahan yang sangat luas di Afrika. Mulai dari Afrika Utara hingga Afrika Barat. Negara-negara seperti Aljazair, Senegal, Mali, Guinea, Pantai Gading, Kamerun, dan masih banyak lagi yang pernah berada di bawah pengaruh Prancis. Akibat hubungan sejarah tersebut, muncul ikatan yang sangat kuat antara Prancis dan negara-negara Afrika. Ketika Prancis membutuhkan tenaga kerja setelah Perang Dunia Kedua, banyak warga dari bekas koloninya datang ke Prancis. Mereka bekerja di pabrik, mereka bekerja di sektor transportasi, mereka bekerja di berbagai bidang pembangunan. Lalu mereka menetap, mereka menikah, mereka membangun keluarga. Dan anak-anak mereka lahir di Prancis. Anak-anak inilah yang kemudian tumbuh menjadi generasi baru masyarakat Prancis. Mereka bersekolah di Prancis, mereka berbicara bahasa Prancis, mereka mengenal budaya Prancis sejak kecil. Dan mereka merasa dirinya adalah orang Prancis. Nah, disinilah letak perbedaannya. Banyak orang dari luar melihat warna kulit mereka lalu mengatakan mereka berasal dari Afrika. Padahal bagi masyarakat Prancis sendiri, mereka adalah warga negara Prancis. Mereka lahir dan besar di sana. Mereka bukan pendatang baru, mereka bukan pemain yang tiba-tiba dinaturalisasi demi sepak bola. Mereka adalah bagian dari masyarakat Prancis sejak awal. Contoh paling mudah tentu saja Kylian Mbappé. Saat melihat Mbappé, banyak orang langsung mengaitkannya dengan Afrika karena ayahnya berasal dari Kamerun. Namun, Mbappé lahir di Paris. Dia tumbuh di Prancis, dia belajar sepak bola di Prancis, dia berkembang melalui sistem sepak bola Prancis. Jadi, ketika membela timnas Prancis, tidak ada yang menganggapnya sebagai orang asing. Hal yang sama juga berlaku untuk Paul Pogba. Orang tua Pogba berasal dari Guinea, tetapi Pogba lahir di Prancis. Karir sepak bolanya dibentuk oleh sistem Prancis. Begitu juga N'Golo Kante, begitu juga Kingsley Coman, begitu juga banyak pemain lainnya. Mereka mungkin memiliki akar keluarga dari Afrika, tetapi identitas nasional mereka adalah Prancis. Teman-teman, ada satu hal yang sering tidak disadari banyak orang. Prancis memiliki konsep kebangsaan yang cukup unik. Di sana, identitas nasional lebih banyak ditentukan oleh kewarganegaraan dibandingkan dengan asal-usul etnis.
Sederhananya seperti ini. Jika seorang lahir dan tumbuh di Prancis, berbicara bahasa Prancis, mematuhi hukum Prancis dan menjadi warga negara Prancis, maka dia dianggap orang Prancis, terlepas dari warna kulitnya, terlepas dari agama yang dianutnya, terlepas dari asal-usul keluarganya. Karena itu, ketika seorang pemain sepak bola mengenakan seragam timnas Prancis, mayoritas masyarakat melihatnya sebagai representasi negara mereka, bukan representasi kelompok etnis tertentu. Namun, apakah berarti pernah ada polemik? Jawabannya tidak. Polemik tetap ada. Bahkan cukup sering. Saat timnas Prancis gagal di turnamen besar, kritik terhadap pemain keturunan Afrika juga pernah muncul. Beberapa kelompok politik sayap kanan pernah mempertanyakan identitas mereka. Pernah muncul perdebatan mengenai imigrasi. Pernah muncul perdebatan mengenai integrasi sosial. Tetapi ketika Prancis menang, ketika mereka menjadi juara dunia, ketika mereka mengangkat trofi, maka semua perdebatan itu perlahan menghilang. Karena pada akhirnya sepak bola punya kekuatan yang sangat luar biasa. Kemenangan bisa menyatukan banyak perbedaan. Lihat saja ketika Prancis menjadi juara dunia 1998, skuad mereka saat itu dijuluki Black, Blanc, dan Beer. Artinya hitam, putih, dan Arab. Tim tersebut dianggap sebagai simbol keberhasilan Prancis dalam menyatukan berbagai latar belakang menjadi satu identitas nasional. Hal yang sama terjadi pada Piala Dunia 2018. Skuad yang sangat beragam berhasil membawa pulang trofi dunia. Dan masyarakat Prancis merayakannya bersama-sama. Tanpa melihat siapa yang keturunan Afrika, siapa yang keturunan Arab, dan siapa yang keturunan Eropa. Yang mereka lihat adalah satu hal. Mereka semua adalah pemain Prancis. Dan sekarang kita bandingkan dengan Indonesia. Kenapa di Indonesia sering muncul perdebatan soal pemain keturunan? Jawabannya karena situasinya berbeda. Sebagian besar pemain keturunan Indonesia lahir dan besar di luar negeri. Banyak yang tumbuh di Belanda, banyak yang menjalani pendidikan sepak bola di Eropa, dan baru bergabung dengan timnas Indonesia ketika sudah dewasa. Karena itulah muncul berbagai diskusi. Ada yang mendukung, ada yang mempertanyakan, ada yang khawatir kesempatan pemain lokal berkurang. Ada juga yang melihat naturalisasi sebagai jalan cepat meningkatkan kualitas tim nasionalnya. Namun sebenarnya perdebatan seperti itu bukan hanya terjadi di Indonesia. Banyak negara lain juga mengalaminya. Yang membedakan adalah konteks sejarah masing-masing negara. Prancis memiliki pengalaman puluhan tahun hidup dalam masyarakat multikultural. Sementara Indonesia memiliki pengalaman yang berbeda. Dan teman-teman, dari sini kita bisa belajar satu hal yang sangat penting. Dalam sepak bola modern, identitas tidak selalu sederhana tempat lahir. Ada pemain yang lahir di satu negara tetapi memiliki darah dari negara lain. Ada yang tumbuh di negara berbeda dari tempat orang tuanya berasal. Ada yang memiliki 2 bahkan 3 pilihan kewarganegaraan. Dunia semakin terhubung. Perpindahan manusia semakin mudah dan sepak bola ikut berubah bersama perkembangan zaman. Karena itu, mungkin yang paling penting bukanlah melihat warna kulit seseorang, bukan melihat nama belakangnya, bukan melihat dari mana orang tuanya berasal, tetapi melihat komitmen dan dedikasinya ketika membela negara. Karena ketika seorang pemain masuk ke lapangan, menyanyikan lagu kebangsaan dan memberikan seluruh kemampuannya demi tim nasional, itulah yang seharusnya menjadi ukuran utama, bukan latar belakang keluarganya. Teman-teman, kisah timnas Prancis mengajarkan bahwa sepak bola bisa menjadi jembatan yang menyatukan berbagai perbedaan. Sepak bola bisa menjadi ruang di mana orang-orang dari latar belakang yang berbeda bekerja sama untuk tujuan yang sama. Dan mungkin itulah alasan mengapa olahraga ini dicintai miliaran orang di seluruh dunia.
Karena sepak bola bukan hanya tentang mencetak gol, bukan hanya tentang menang atau kalah, tetapi juga tentang identitas, tentang persatuan, tentang mimpi, dan tentang bagaimana keberagaman bisa menjadi kekuatan. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah Indonesia suatu hari nanti bisa memiliki penerimaan terhadap pemain keturunan seperti yang terjadi di Prancis? Tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Dan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, subscribe, komentar, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam olahraga, salam sepak bola Indonesia.